sudah mampu memiliki ba'ah itu adalah biaya untuk menikahi perempuan dan menafkahinya, yaitu maharnya, kemudian nafkahnya. Sudah memiliki itu, falyatazawwaj, maka hendaknya dia segera menikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena itu bisa menjaga mata, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan orang yang tidak bisa melakukannya karena tidak punya biaya, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah tameng, penjaga dari berbuat zina. Orang yang berpuasa maka itu akan mengurangi hawa nafsunya, sehingga nafsunya tidak menginginkan untuk melakukan jima, sehingga bisa menjaga seandainya dia tidak menikah dan tidak punya istri. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi wa qala lakinni ana usolli wa ana ma'sum wa uftir wa atazawwaj an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, saya melakukan sholat, saya tidur, saya berpuasa, dan saya juga tidak berpuasa makan. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati, kan ini menjadi salah satu di antara syariat Nabi, maka yang membenci syariat Nabi maka tidak termasuk dari orang-orang yang sempurna imannya, seperti mereka orang-orang yang mengikuti Nabi dengan sempurna. Sunnati di sini artinya syariat, ya, bukan amalan sunnah. Sebagian orang salah memakai sepotong hadis saja, kemudian mengatakan bahwasanya orang yang tidak melakukan sunnah, padahal itu perbuatan yang hanya sunnah, bukan wajib. Katanya maka tidak termasuk orang-orang yang falaysa minni, salah lagi dalam menerjemahkannya, tidak termasuk umatku. Termasuk umat Nabi Muhammad, cuma tidak sempurna iman. Begitu maksudnya. Dalam hadis-hadis, dalam dalil-dalil, ya, ketika disebutkan falaysa minni, itu maksudnya tidak termasuk golongan orang-orang yang sempurna imannya. Sebagaimana Nabi itu yang paling sempurna di antara semua manusia imannya kepada Allah, maka orang yang tidak membenci syariatnya, maka berarti orang tersebut tidak seperti orang-orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cara menerjemahkan, ya, memaknai dalil seperti ini. Ya, artinya orang yang sebagian orang kan sampai mengatakan katanya poligami itu sunnah katanya. Kalau maknanya adalah syariat, ya memang syariat Nabi membolehkan itu, tapi jangan dikatakan sunnah dengan makna itu suatu yang seperti ibadah sunnah. Artinya dalam syariat itu dibolehkan. Seandainya orang tidak melakukan itu, yang bukan melakukan suatu yang makruh,
hanya satu saja misalnya, apa satu, bukan poli apa? Karena dalam Al-Quran dengan tegas disebutkan apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Ya, sekarang orang umumnya pada sebagian penceramah, sebagian ini mengatakan itu sunnah, ini sunnah. Tidak secara mutlak dikatakan itu sunnah dengan makna suatu yang seperti ibadah sunnah begitu. Adapun kalau dimaknai syariatnya, syariat Nabi memang seperti itu, dibolehkan. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk seseorang mengumpulkan biaya supaya bisa menikah. Wa yanha 'anit tabattul, dan melarang orang untuk tabattul itu tidak mau menikah karena alasan mau serius ya, beribadah jomblo gitu, tapi supaya semakin supaya bisa terus menerus ibadah. Wa yaqul, maka kemudian beliau bersabda, tazawwajul waluda wal wadud, nikahilah perempuan yang subur, bukan yang mandul, kemudian yang menyayangi, memiliki sifat penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku membanggakan umatku yang banyak daripada umat-umat yang lain. Nabi, umat-umat Nabi sebelum beliau, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, umatnya Nabi Muhammad itu yang paling banyak. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban wa lahu syahidun 'inda Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban min hadithi Ma'qil ibn Yasar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak, muttafaqun alaihi ma'a baqiyatis sab'ah. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, yang pertama karena hartanya, wali hasabiha, kemudian karena keturunannya, nasabnya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Fadhfar bidzatid din, maka ya, pilihlah yang memiliki agama yang baik, perempuan yang mengamalkan agama dengan baik, yang solehah. Taribat yadak, maka kamu akan selamat atau beruntung. Taribat yadak itu kalimat yang digunakan untuk menganjurkan. Artinya Nabi menganjurkan agar kita melihat yang pertama kali apa? Zatuddin, sebelum melihat mal, sebelum melihat yang lainnya, harta sebelum melihat keturunannya. Dan kalau ini sudah bagus agamanya, maka itu yang diutamakan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa insanan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Rawahu Ahmad wa Al-Arba'ah wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan orang yang menikah, yang baru saja menikah, beliau bersabda dalam doanya mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini maksudnya ketika ada pernikahan, khutbahnya ini khutbah nikah dibuka dengan ini innal hamdalillah dan seterusnya. Wa yaqra'u thalatha ayat, setelah itu baru baca 3 ayat. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa hasanahu Tirmidzi wal Hakim. Khutbah nikah seperti itu. Dimulai dengan hamdalah, ya, kemudian pembukaan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, muqaddimahnya seperti ini, baru kemudian membaca 3 ayat. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jika seseorang melamar perempuan, maka jika dia bisa melihat dari perempuan tersebut apa yang menariknya atau membuatnya tertarik untuk menikahinya, falyaf'al, maka lakukan supaya tidak merasa menyesal nanti. Dilihat wajahnya, dilihat tangannya. Nah, karena dari situ kelihatan nanti apakah perempuan ini perempuan yang subur atau yang bagaimana melihatnya. Kata yang berarti ada ini tanda-tandanya bisa dilihat. Dan wajah ini menunjukkan bahwasanya wajah dan telapak tangan itu tidak termasuk aurat, maka bisa dilihat, boleh dilihat. Karena ini tidak melihat aurat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat wa sahahahu al-Hakim wa lahu syahidun 'inda Tirmidzi wan Nasa'i 'anil Mughirah wa 'inda Ibnu Majah wa Ibnu Hibban min hadits Muhammad bin Maslamah. Wa li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan an-nadharta ilaiha qala la qala idhhab fanzur ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki yang baru saja melamar, apakah kamu melihat perempuan yang akan kamu nikahi itu? Kemudian laki-laki itu mengatakan tidak. Qala idhhab fanzur ilaiha, pergilah dan lihatlah perempuan tersebut. Wa an Ibnu Umar, pernah ada cerita itu di Saudi, karena dulu kan harus pakai cadar. Di ini ada, saya baca di berita di internet itu, waktu dilamar yang dikeluarkan, ditunjukkan kakaknya. Ternyata pas waktu menikah, karena ditutup pakai nggak bisa melihat pakai cadar, ternyata pas dibuka adiknya beda. Iya, nggak boleh seperti itu, makanya harus dilihat. Termasuk menipu itu. Iya, menipu. Ketika dia yang dilamar, saat dilamar yang dilihatkan kakaknya. Pas waktu menikah karena ditutup cadar ini, ternyata adiknya. Makanya tidak apa-apa orang perempuan membuka wajah itu, bukan aurat. Ya. Yang wajib menutup dengan cadar itu hanya istri-istrinya Nabi saja. Adapun selain istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi umumnya perempuan yang muslimah, maka tidak
wajib memakai cadar. Ya, tidak wajib memakai cadar. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له متفق عليه واللفظ للبخاري. Tidak boleh laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar oleh sesama muslim yang lain, saudaranya sama muslim yang lain sebelumnya, kecuali hatta yatrukal khatibu qablah, yang pertama sudah mundur, nggak mau lagi, atau mengizinkan, ya udah nggak apa-apa, minta izin. Wa an Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, ji'tu ahabu laka nafsi. Aku datang untuk memasrahkan diri saya untukmu. Maksudnya ingin dinikahi Rasulullah, perempuan ini. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nadhara fiha wa sawbahu. Rasulullah melihat perempuan itu, thumma ta'a, lalu kemudian menunduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sa, menundukkan kepala. Ya. Karena beliau mungkin tidak berkenan untuk menikahi setelah dilihat perempuan tersebut. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Ya, karena Rasulullah tidak memutuskan mau menikahi atau tidak, kemudian perempuan ini duduk. Faqama rajulun min ashabihi, lalu datang, ya berdiri seorang di antara sahabat Rasulullah yang ada pada saat itu. Faqala ya Rasulullah, in lam takun laka biha hajatun fazawwijniha. Kalau kau tidak mau menikahinya, katanya nikahkan aku sama aku gitu. Ini sahabat Nabi. Qala fahal indaka min syai', kata Rasulullah, emang kamu punya buat maharnya? Maksudnya begitu. Qala la, enggak punya. Mau nikah belum punya maharnya. Wallahi ya Rasulullah, saya enggak punya. Qala idhab ila ahlik. Maksudnya pada saat itu enggak ada yang bisa dibuat maharnya. Pergi ke keluargamu, fandur hal tajidu syai'an. Lihatlah di sana barangkali ada suatu yang bisa jadikan mahar. Fadhahabatu marja'ah, kemudian pergi dan balik lagi. Faqala la wallahi ma wajadtu syai'an. Saya enggak punya apa-apa. Di sana di rumah juga tidak ada apa-apa yang bisa digunakan sebagai mahar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur walau khataman min hadid. Lihat, periksa lagi, barangkali ada meskipun cincin dari besi. Fadhahaba, lalu pergi, tsumma raja'a faqala la wallahi ya Rasulullah, cincin besi aja enggak punya. Wala khataman min hadid, walakin hadza izari, saya cuma punya sarung, katanya. Qala Sahlun maluhu ridaun falaha nisfuhu. Bagaimana kalau dia ini sarung ini separuhnya dijadiin maharnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Ma tasna'u bi izarika?" Bagaimana kamu mau bagi dua sarung? In labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'in. Kalau kamu memakainya, dia enggak pakai apa-apa jadi. Wa in labisathu lam yakun 'alaika syai'un. Kalau dia yang pakai, kamu enggak pakai apa-apa. Fajalasa ar-rajulu hatta idza tala majlisuhu qama fara'ahu Rasulullah muwalliyan fa amara bihi fadu'iya bihi.
Lalu orang laki-laki ini udah nggak punya apa-apa, akhirnya apa? Duduk lama sampai kemudian dia pergi. Rasulullah melihatnya pergi mau keluar, lalu beliau perintah fa'amara bihi fadu'iya bihi, lalu suruh panggil lagi dia itu. Falamma jaa, ketika datang lagi kepada Rasulullah, qala madza ma'aka minal Qur'an, apa yang kamu punya dari Al-Qur'an, maksudnya apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Qala ma'i suratu kadza wa suratu kadza, saya hafal surat ini surat ini. Addadaha, menyebutkan surat-surat yang dihafalnya. Faqala taqra'uhunna an dhuhri qalbik, kamu membacanya ya, hafal surat-surat tersebut. Qala na'am, ya. Qala idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Maka ini yang dijadikan apa sebagai maharnya. Ya, karena kalau orang itu bisa hafal Quran dan bisa mengajarkan Al-Quran, maka itu bisa menjadi mahar. Karena itu suatu yang boleh diminta upah untuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Ya, dari sini diambil dalil seperti itu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin wa fi riwayatin qala intaliq faqad zawwajtukaha fa'allimha. Maka Rasulullah mengatakan, ya, pergilah, ya, maka aku sudah menikahkanmu dengan perempuan ini, ya, ajarilah dia minal Quran, dari Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran itu kata para ulama sesuatu yang bisa diperoleh dengannya upah bagi orang yang mengajar Al-Quran. Maka dari situ bisa dijadikan sebagai maharnya. Manfaat, ya, karena memiliki manfaat yang bisa diganti dengan upah. Wa fi riwayatin lil Bukhari amlaknakaha bima ma'aka minal Qur'an. Ada manfaat yang orang tersebut bisa menerima ujrah dengan mengajarkannya itu. Sehingga ketika dia jadikan itu sebagai mahar dengan mengajari istrinya itu, maka itu dibolehkan. Mahar itu bisa berupa harta atau berupa sesuatu yang memiliki manfaat. Seperti ini. Wali Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala ma tahfaz, apa yang kamu hafal? Qala surat Al-Baqarah wallati taliha, saya hafal surat Al-Baqarah dan yang setelah Al-Baqarah, surat apa? Ali Imran. Qala qum fa'allimha 20 ayat, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ajari istrimu 20 ayat, sudah bisa mengajari yang ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi mahar itu. Wa an Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linun nikah, rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Artinya umumkan, beritahukan pada halayak, dan orang-orang yang dikenal keluarga tentang pernikahan, supaya orang tidak mengira ini berbuat zina. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa an Abihi radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa bi waliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Artinya wali yang menikahkan. Rawahu Imamu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu Ibnul Madini wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa a'annahu bil irsal. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batil. Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, artinya bukan walinya yang menikahkan, maka nikahnya itu batal. Fa in dakhala biha falahal mahru, kalau sudah terlanjur terjadi ya hubungan ya dengan laki-laki tersebut, maka perempuan itu memperoleh mahar bimastahalla min farjiha,
dengan apa yang dia membuat halal farjinya. Fa in ishtajaru, jika berselisih antara satu dengan yang lain dari walinya, fasultan waliyyu man la waliyalah, maka sultan, raja atau penguasa atau khalifah itu yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya. Kalau sekarang kan pakai wali hakim. Ya, di Indonesia apa namanya? Qadhi. Istilahnya apa? Qadhi di KUA itu penghulu. Ya. Itu yang bisa menempati kedudukan wali hakim. Seandainya ada perempuan yang tidak ada walinya, maka bisa dia menikahkan, yang dianggap sebagai wali hakim. Akhrajahul arba'atu illa Nasa'i wa sahahu Abu Awana wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ya, tapi dengan syarat orangnya mengerti hukum-hukum nikah. Ya, kalau sekarang yang banyak kan nggak ngerti, asal yang penting tahu nyatatnya. Jadi ya, harus orang yang paham tentang hukum nikah. Bahkan sebagian itu karena tidak mengerti, akhirnya yang dijadikan pedoman itu apa? Hukum undang-undang perkawinan itu saja. Sehingga dia merasa, saya ini walinya wali hakim, padahal ada wali yang lebih berhak. Hanya karena ini masih usia 16 tahun, padahal udah balik itu. Kalau syaratnya wali itu kan harus usia berapa tahun itu dalam undang-undang perkawinan yang ada di KUA itu. 17. Ya, 17. Kalau masih kurang itu, padahal dia sudah balik, katanya nggak berhak, harus mengikuti ini. Padahal apa? Dalam mazhab Syafi'i usia balik saja 15 tahun maksimal itu. Ya, maka harus mengerti, jangan terlalu berpatokan dengan hukum itu. Kalau sudah hukum ini kan nggak perlu ditulis umurnya. Di dalam buku itu kan nggak ada tulis ini walinya fulan umur sekian, nggak. Udah ini aja, nggak terlalu saklek. Karena kalau orang mengerti hukum agama sehingga dia tidak yang tetap diprioritaskan, diutamakan tetap hukum agamanya, hukum fikihnya, bukan undang-undang itu. Selama itu masih bisa di ini, apalagi kayak segot taklik gitu. Orang kan banyak ini. Kalau yang ngerti udah nggak usah dibaca. Tapi yang ini semuanya ini prosedurnya harus dibaca, segot taklik. Seandainya saya begini, saya tidak menafkahi, dibaca. Itu kan sama dengan ini nanti tolak yang muallaq itu. Digantungkan. Ya, digantungkan dengan sebab. Kalau ternyata kejadian beneran, Talak beneran. iya. Makanya yang mengerti yang ini nggak usah dibaca ini. Itu. Segot talib. Akhrajahul arba'ah illa Nasa'i wa sahahu Abu Awana wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idhnuha? Qala an taskuta, muttafaqun alaih. Tidak dinikahkan janda sampai dia ditanya. Ya, ditanya mau nikah apa tidak dengan orang ini. Ya, wala tungkahul bikru, adapun kalau perawan, masih perawan, ya, maka diminta izinnya saja.
Artinya boleh dipaksa. Ya. Dalam Islam itu yang memiliki hak sebagai wali mujbir itu ada dua, yaitu bapak dan kakek. Kalau itu bapak dan kakek walinya, maka bisa menjadi wali mujbir yang bisa menikahkan secara paksa anak perempuannya. Maka diminta izin saja. Bagaimana minta izinnya? Kata sahabat, antas kuta, yaitu kalau perempuan itu diam berarti dia sudah setuju, sudah mengizinkan. Tapi kalau yang janda tadi ditanya mau nikah apa enggak, ya, dan tidak boleh dipaksa. Pengalaman. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Perempuan yang sudah janda itu lebih berhak dengan dirinya daripada walinya. Artinya tidak berhak untuk memaksa walinya. Adapun saat menikah tetap yang akad walinya, bukan perempuannya sendiri. Saya menikahkan diri saya untuk kalau begitu ya, saya di ini ya, wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. Dan kalau perawan itu maka diminta izin dan dia tanda bahasanya dia mengizinkan atau menyetujui itu apa dengan diam. Rawahu Muslim. Wa fi lafdhin laisa lil waliyyi ma'a thayyibi amrun wal yatimatu tusta'mar. Sama ini hadis seperti dua hadis sebelumnya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata. Perempuan tidak bisa menikahkan perempuan. Ya, artinya wali itu harus laki-laki, bapak. Kalau tidak ada bapak maka kakek. Kalau tidak ada kakek baru saudara laki-laki. Kalau tidak ada saudara laki-laki baru paman gitu. Ya, kalau anak nggak bisa, ini udah janda, anaknya jadi wali nggak bisa. Ya. Ya, jadi yang apa nasabnya dengan nasab ke atas, bukan ke bawah. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan tidak bisa perempuan menikahkan dirinya sendiri. Ya. Gak bisa perempuan kemudian akadnya saya menikahkan diri saya kepadamu. Nggak pakai wali. Ini dalam mazhab kita. Tapi kalau dalam mazhab selain Imam Syafi'i ada yang mereka mengatakan pendapatnya perempuan itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam mazhab Hanafi itu ada. Jadi mereka tidak mengatakan bahwasanya wali itu adalah rukun dalam pernikahan. Seandainya perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali itu boleh, tapi tetap harus ada saksi. Nggak ada wali, nggak ada saksi, nggak ada. Adanya perempuan sama laki-laki saja. Dua calon. Ada dua calon saja yang nggak bisa. Tetap kalau yang mengatakan perempuan bisa menikahkan sendiri meskipun tanpa wali, tetap harus ada saksi yang menjadi saksi. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa rijaluhu thiqat. Wa an Nafi'in 'an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil shighar. Rasulullah melarang nikah shighar. Apa itu nikah shighar? Wasyigharu ayyuzawwija rajulu ibnatahu ala ayyuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma shadaq. Ini sepakat, saya nikahkan anak saya dengan kamu, tapi kamu nikahkan putrinya kepada, tapi kamu nikahkan putrimu kepada saya gitu. Dengan orang nggak usah mahar, udah impas saja. Tukar kuning. Walaysa bainahuma shadaq, dan tidak ada antara keduanya mahar. Itu disebut shighar. Ini termasuk yang dilarang, nikah shighar.
muttafaqun alaihi wattafaqa min wajhin akhar ala anna tafsir asy-syighari min kalami Nafi'. Dalam hadis lain katanya ini Nabi itu melarang nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyighar, sampai di situ saja yang dari Ibnu Umar. Adapun penjelasan apa itu syighar itu dari Nafi', dari Imam Nafi'. Gurunya Imam Malik Nafi'. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Dan ini sanad yang kuat kalau dari Imam Nafi' kemudian kepada Ibnu Umar. Karena Imam Nafi' gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna jariyatan bikran atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan yang masih perawan mendatangi Rasulullah. Fadzakarat anna abaha zawwajaha. Lalu menyebutkan bahasanya ya, bapaknya itu menikahkan dia wa ya karihatun. Kemudian tapi katanya saya enggak suka, kata ya perempuan ini. Faqayyaraha Rasulullah, lalu Rasulullah memberi pilihan kepada perempuan itu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa illa bil irsal. Wa 'anil Hasani an Samurah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fayyalil awwali minhuma. Ada perempuan dinikahkan oleh dua orang wali. Yang pertama walinya ini menikahkan dengan laki-laki. Yang kedua walinya yang satu lagi menikahkan dengan laki-laki yang lain. Yang sah yang mana? Fa lil awwali minhuma, maka yang pertama itu yang sah. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa hasanahu at-Tirmidzi. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma 'abdin tazawwaja bi ghairi idzni mawalihi aw ahlihi fa huwa ahirun. Dan ada budak yang menikah tapi tanpa izin dari tuannya atau keluarga dari wali dari perempuan, bahwa akhirun maka dia sudah berzina. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa kadzalika Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha, muttafaqun alaih. Tidak dikumpulkan antara perempuan dan bibi dari bapak atau bibi dari ibu. Enggak boleh menikahi perempuan menikahi bibi, sebagaimana kakak adik enggak boleh dinikahi berbarengan. Kecuali yang satu sudah meninggal maka adiknya mengganti misalnya. Atau satunya dicerai maka boleh ya. Adapun dua-duanya dinikahin poligami tidak bisa, kakak adik atau ponakan dan bibinya ya. Sekarang ada lagi kasus di internet itu, berita seliweran sama mertuanya, laki-laki melakukan hubungan dengan mertuanya. Itu di mana itu, di berita muncul aja. Itu kalau dalam Islam seperti itu kan mertua itu sudah mahram jadinya. Maka nikahnya dengan anaknya tadi itu dengan itu sudah fasakh dan enggak sudah batal sudah. Dan tidak bisa rujuk lagi kalau begitu. Dan laki-laki harus ngasih mahar kepada yang perempuan mertuanya itu tadi, ibu dari istrinya, ibu dari mantan istrinya ya. Dan udah nggak boleh lagi ini dengan itu. Tapi ini malah dibela-belain, ada pengacara begini cari-cari alasan begini, katanya itu alasan ada yang bela-belain dicari ya, nggak tahu bagaimana
hukum itu bisa dimain-mainkan begitu, dicari-cari alasan biar apa bisa nuntut balik. Ya gampang sekali buat begitu. Ya kalau kayak kasus-kasus yang ada itu, orang tidak bersalah di penjara itu kan banyak begitu. Yang salah malah bebas-bebas kan. Ya. Sampai ada pernah saya lihat itu di ini yang ibu-ibu, nenek-nenek ngambil kayu bakar itu. Untung hakimnya orangnya ini, katanya ini hukumannya segini, berapa bulan di penjara gitu. Kenapa dari awal dituntut orang udah kayak gitu? Akhirnya hakimnya apa? Dia yang punya rasa simpati pada itu. Semua yang hadir di sini kumpulkan uang biar dia nggak jadi di penjara gitu, buat bantu dia. Gitu. Ya, jadi kalau ada budak perempuan maka yang menikahkan kalau bukan orang tuanya atau tuannya gitu. Yang menikahkan itu adalah tuannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Sudah ini. Wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrimu wa la yunkahu. Seorang yang sedang berihram yang melakukan ibadah haji ataupun umrah maka tidak bisa menikah. Wa la yunkahu, dan tidak dinikahkan. Yang tidak menikah dan tidak wala yunkihu, bukan wala yunkahu, dan tidak menikahkan, tidak menikah dia sendiri dan juga tidak menikahkan, artinya tidak menjadi wali bagi anaknya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu wala yakhtubu wa zada Ibnu Hibban wala yakhtubu alaihi. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. Rasulullah menikahi Maimunah dan beliau sedang ihram. Ini maksudnya hukum khusus hanya untuk Nabi. Kalau umum untuk umatnya, seorang yang sedang ihram tidak boleh melakukan akad nikah. Itu termasuk larangan ihram. Wali Muslimin an Maimunah nafsiha radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Tapi dari dalam riwayat Muslim malah Maimunah sendiri mengatakan ketika Rasulullah menikahinya itu tidak sedang ihram, tidak sedang dalam keadaan muhrim, dalam keadaan halal. Artinya tidak, sudah selesai ihramnya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna haqqa syuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bil furuj, muttafaqun alaihi. Syarat yang paling harus dipenuhi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadikan kalian menjadi halal untuk bisa melakukan hubungan dengan perempuan. Ya, maka ini harus diperhatikan syarat-syaratnya. Bagi yang mau menikah, belajar ilmunya supaya tidak salah. Ya, jangan cuma orang yang mau haji baru belajar manasik umroh atau haji. Yang mau anak kecil diajarin sholat biar nanti kalau sudah besar sudah bisa sholat, diajarin puasa. Begitu juga mau nikah atau ya bermuamalat seperti yang sudah yang baru kita selesaikan ya. Mengerti hukum muamalat, mengerti hukum nikah, baru melakukan akad nikah. Kalau tidak nanti ya, ucap akadnya saja aneh-aneh ya. Sudah sah dibilang nggak sah. Kenapa? Tadi ngambil nafas katanya. Orang nggak bernafas bagaimana?
katanya pokoknya yang ijab qabul katanya harus satu napas tarik kanan, nggak boleh putus ya. Tidak ada syarat-syarat begitu. Ini syarat-syarat yang nggak ada ini di Indonesia itu banyak sekali. Nggak tahu, campur antara adat dulu mungkin. Ya, makanya yang model-model kayak kejawen atau apalah gitu, itu akhirnya jadi begitu, seperti satu agama yang baru. Ya, mengambil dari Islam ya, yang sekiranya begini ya, dicampur dengan kepercayaan yang sebelumnya dia ini. Wa an Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Autas fil mut'ah 3 ayyam thumma naha anha, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang pada tahun yang terjadi perang di Autas ini pernah membolehkan mut'ah, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah tapi ada disebutkan berapa hari gitu. Saya mau menikahi kamu dengan dalam waktu 3 hari dengan mahar sekian. Itu namanya nikah mut'ah. Dulu boleh pada waktu tahun ini, di tahun Autas. Kemudian tsumma naha anha, lalu beliau melarang. Jadi ini sudah dilarang. Ya, pernah dibolehkan tapi kemudian setelah itu dilarang. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ah ama Khaybar. Dari Sayyidina Ali disebutkan bahwasanya Rasulullah sudah dengan tegas melarang nikah mut'ah ini pada saat terjadi tahun yang terjadi perang Khaybar. Muttafaqun alaihi. Jadi kalau sekarang orang-orang Syiah masih membolehkan seperti yang ada di sana di Puncak itu nih. Udah masuk Cianjur apa itu daerah itu. Ya, Pak Sugeng. Yang banyak gempa itu kan. Itu banyak orang Arab di sana datang. Ternyata ada juga orang-orang Syiah itu yang melakukan kawin kontrak katanya. Itu sama saja dengan zina. Ya, itu dulu pernah dibolehkan tapi setelah itu sudah dilarang. Ya, wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Ali juga annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa. Rasulullah melarang ya, kawin kontrak. Enggak boleh kawin tapi hanya 1 bulan misalnya. Disebutkan dalam akad itu. Ya. Kalau ada orang nikah, saya nikahkan dengan anak saya dengan mahar sekian, saya terima. Kemudian dia mengatakan saya terima nikahnya, tapi dalam hatinya dia nggak lama-lama tanpa menyebutkan ya kan, ya yang seperti itu tetap sah hukumnya, meskipun yang seperti itu hukumnya makruh ya, menikah tapi dengan niat tidak, karena nikah itu kan secara ini untuk selamanya, untuk selamanya. Maka hendaknya dijaga supaya tidak terjadi perceraian atau perpisahan antara suami dan istri itu. Adapun yang dalam akad disebutkan 3 hari atau waktu yang ditentukan menikah dengan waktu yang ditentukan yang disebut dengan kawin kontrak atau nikah mut'ah, maka itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, kalau sirri itu kan boleh. Itu sirri itu maksudnya nikah benar udah, cuma nggak dicatat di KUA itu, di sipil. Boleh. Nanti ditanya mahalnya. Mahalnya nggak buat aku kan? Surat Yasin, ya, hafal surat Yasin, masuk kan? Wa an aklil humuril ahliyah, dan memakan daging keledai. Ya, daging keledai.
Kalau daging kedelai nggak apa-apa, tempe. Ini daging keledai, hewan himar, itu haram hukumnya, tidak boleh dimakan. Iya, keledai itu haram. Kalau kuda halal. Sama dengan kuda ya. Iya, sama dengan kuda, tapi kalau keledai himar haram dimakan dagingnya. Kalau kuda boleh halal. Yaum Khaybar, pada saat terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar itu di Madinah, daerah di sana yang perkebunan kurma banyak, dan di sana dulu banyak orang Yahudi tinggal di situ. Akhrajahu sab'a illa Abu Dawud. Wa an Rabi' ibn Saburah an abihi. Sabrah apa Saburah situ? Saburah kalau di sini. Sapuro. Pakai dhammah. Saburah banyak. An abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa. Dulu kata Rasulullah, aku dulu mengizinkan bagi kalian untuk nikah mut'ah. Pernah. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Tapi Allah sudah mengharamkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Faman kana 'indahu minhunna syai'un falyukhli sabilaha. Ya, kalau ada yang masih seperti itu maka lepaskanlah perempuan. Wala ta'khudhu idza ataitumuhunna syai'an, dan jangan mengambil apa yang sudah diberikan sedikit pun. Akhrajahu Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallalah. Ya, muhallil ini apa? Nikah tapi direkayasa. Kalau orang perempuan sudah ditalak 3, ya, perempuan ditalak 3 itu kan kalau ingin rujuk lagi dengan suaminya yang lama sudah talak 3 ini, talak tilu. Talak tilu, talak 3, harus nikah dengan laki-laki yang lain dulu, ya, dan harus sudah berhubungan. Dan kalau sudah begitu maka baru boleh kemudian dicerai sama laki-laki ini, maka baru boleh kembali lagi nikah dengan suami yang pertamanya. Ya, itu disebut ya, muhallil. Ya. Kalau itu normal, bukan direkayasa, boleh. Tapi kalau yang dimaksud di hadis ini muhallil, yang diharamkan itu apa? Yang dilaknat oleh Rasulullah itu kalau yang dilakukan perjanjian, kamu nikahin dia, nanti kamu ceraikan. Apalagi jangan disentuh tapi nikah saja. Tetap nggak bisa sah itu. Ya, itu yang tidak dibolehkan. Atau boleh disentuh tapi asal aja. Itu yang disebut apa? Muhallil, yang dilarang. Kalau ada perjanjian dengan suami yang sebelumnya supaya dia bisa kembali lagi. Ya, salah dia kenapa pakai mentalak 3 itu. Coba kalau talak 1, talak 2 saja kan apa? Boleh rujuk lagi dengan akad nikah yang baru tanpa harus ada orang ketiga dulu, laki-laki ketiga untuk menjadi muhallilnya. Rawahu Abu Dawud, rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu wa fil babi an Aliin akhrajahu al-arba'atu illa an-Nasa'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu az-zani al-majludu illa mithlah. Tidak menikahi laki-laki yang berzina yang sudah dihukum dengan cambuk illa mithlah, kecuali yang serupa, yaitu perempuan yang zina yang sudah dicambuk juga. Zina yang ghairu muhsan yang dicambuk. Tapi kalau yang muhsan dihukum rajam, dihukum mati. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat talaqa rajulun imra'atahu thalathan fatazawwajaha rajulun
seorang perempuan ditalak oleh suaminya, talak 3, ya, maka kemudian dinikahi oleh laki-laki. Tsumma talaqah, lalu laki-laki ini yang orang suami yang keduanya ini mentalaknya juga. Qabla ayyadkhula biha, tapi belum melakukan hubungan. Fa arada zawjuhal awwal ayyatazawwajaha, lalu yang suami yang pertama ingin balik lagi menikahi perempuan itu. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya pada Rasulullah tentang hal itu. Faqala la, tidak boleh, hatta yadhuqal akharu min usailatiha madza qal awwal, sampai dia melakukan hubungan dengan yang perempuan itu, baru boleh yang dinikahi oleh suaminya yang pertama lagi. Ya, jadi syaratnya itu harus tidak hanya menikah saja, tapi sudah terjadi hubungan. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Jam 11. Udah bab baru.